apa kabar semuanya? Kami dari peserta Latsar CPNS Angkatan 30 Kelompok 4 kali ini akan bersama-sama membahas tentang peran dan kedudukan ASN. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Lailatun Hasanah, kemudian Azwar Anas, yang ketiga ada Atika Dwi Astuti, dan yang terakhir Umi Susilowati. Nah, yuk kita mulai materi kita pada kesempatan kali ini. Peran dan kedudukan ASN dibagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen ASN, yang kedua, pelayanan publik, dan yang ketiga, whole of government atau WOG. Kita bahas satu-satu ya. Manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktik dalam mengelola aspek sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Oke, selanjutnya kita masuk pelayanan publik. Apakah yang dimaksud dengan pelayanan publik? Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Nah, berikut adalah prinsip pelayanan publik yang ideal. Ada partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, akses mudah, akuntabel, dan berkeadilan. Terakhir adalah whole of government, yaitu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Teman-teman, tahukah kalian bahwa konsep e-government atau pemerintahan berbasis teknologi sangat mendukung penerapan WOG? Karena yang pertama, adanya ketersediaan Chief Information Officer atau petugas pemberi informasi, yang kedua, interoperabilitas sektor publik atau kapasitas pertukaran informasi antar sektor, dan yang ketiga, integritas pelayanan online. Dari penjelasan singkat kita tadi, apakah teman-teman sudah paham konsep peran dan kedudukan ASN? Jika belum, yuk kita simak bersama-sama video berikut ini. Salah satu fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Sejak terjadinya pandemi COVID-19, pemerintah diwajibkan untuk melakukan adaptasi terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan. Meski di tengah pandemi sekalipun, pemerintah Kota Yogyakarta tidak boleh berhenti untuk terus melayani. Walaupun dengan meminimalisir tatap muka menjadi kendala tersendiri bagi proses penyelenggaraan pelayanan publik harus tetap berjalan. Pemberian layanan secara daring, drive-thru, dan penyelenggaraan layanan dengan protokol kesehatan yang ketat menjadi jawaban bagi permasalahan pada pelayanan publik di tengah pandemi COVID-19. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah Kota Yogyakarta senantiasa menghadirkan inovasi-inovasi baru best practice di bidang pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat mengakselerasi, mengoptimalkan, serta memangkas rantai birokrasi dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Setelah menyimak video sebelumnya, jadi bagaimana sih manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government? Manajemen ASN kini telah dilakukan secara digital, yang bertujuan untuk meminimalisir ketidakdisiplinan ASN, meminimalisir tindak pidana korupsi, dan memaksimalkan pelayanan. Contoh, rekrutmen CPNS secara online, presensi pegawai secara online, dan penilaian kinerja. Kemudian, pelayanan publik. Pelayanan publik saat ini telah dikembangkan melalui aplikasi digital. Melalui aplikasi digital, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan secara optimal. Sedangkan untuk whole of government mulai diwujudkan dalam bentuk e-government. Koordinasi lintas instansi dalam satu aplikasi atau manajemen satu pintu memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan di era digital.
kemarin, pemerintah Kota Yogyakarta telah mewujudkan e-government melalui Jogja Smart Service. Pemerintah Kota Yogyakarta mempersembahkan Jogja Smart Service. Era digital telah mengubah kebiasaan hidup kita. Demikian pula cara kita mendapatkan informasi dan berinteraksi. Sejalan dengan itu, pemerintah Kota Yogyakarta kini menghadirkan layanan digital, Jogja Smart Service atau JSS. Dengan konsep single ID, single window, dan single sign-on, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah Kota Yogyakarta dalam satu aplikasi. Masyarakat dapat melaporkan kejadian kedaruratan dengan lebih cepat. Laporan tersebut terkoneksi langsung dengan dinas terkait untuk dilakukan penanganan. Selain itu, hadir pula layanan kelurahan dan kecamatan seperti pengurusan dokumen perizinan dan kependudukan, layanan sistem informasi warga atau SIWarga yang menjangkau sampai tingkat RT RW, QR Code retribusi pasar, Sikasi Gemes, EPJU, dan pelayanan 3-in-1, hingga layanan dan informasi umum seputar Kota Yogyakarta. Anda juga dapat berkontribusi langsung untuk pemerintah Kota Yogyakarta hanya dengan ponsel Anda. Layanan dari beberapa instansi seperti PMI, Basnas, PDAM, Kejaksaan, dan dalam waktu dekat Kementerian Agama juga tersedia di JSS. Bersama membangun Kota Yogyakarta, karena kota kita, tanggung jawab kita.